3 fakta dunia yang harus kita sadari betul-betul. Yang pertama, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tajamnya lidah orang lain. Kawan-kawan, bagaimanapun kita hidup di dunia ini, kita pasti tidak terlepas dari omongan orang lain. Kalau kita berbuat baik, tuh pasti akan diomongin orang lain. Apalagi kalau kita berbuat buruk, pasti orang lain akan lebih mengkritik kita, kemudian ngomongin kita. Nah, lalu bagaimana? Nah, Imam Syafi'i dalam suatu kisah, dia bertemu dengan seorang muridnya. Kemudian muridnya tersebut melapor kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, aku melihat ada seseorang yang membicarakanmu di belakangmu. Tapi ketika di hadapanmu dia sangat baik sekali. Ketika di belakangmu dia memfitnahmu, kemudian menjelek-jelekanmu." Kemudian Imam Syafi'i tersenyum dan mengucap alhamdulillah. Sang murid heran. Kemudian murid itu bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau mengucap alhamdulillah dan tersenyum?" Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Berarti aku ini orang yang masih dihargai, karena dia membicarakanku tidak di hadapanku secara langsung, tetapi dia membicarakanku di belakangku." Kemudian murid tersebut bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, bukankah itu bahaya bagimu karena dia telah memfitnahmu, menjelek-jelekanmu?" Imam Syafi'i berkata, "Dia kan hanya seorang manusia yang tidak punya daya dan upaya. Sungguh yang memuliakan dan menghinakan hanya Allah. Lain halnya jikalau Allah yang punya kuasa yang berbicara dan menjelekan kita. Tetapi ini adalah seorang makhluk." Nah kawan-kawan, kalau kawan-kawan hidup di dunia ini tidak sadar-sadar betul, baperan, diomongin orang, sakit hati, apalagi yang kita lakukan kebaikan. Saran saya, kita jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu bermain pada ranah perasaan. Karena apa? Kita tidak bisa memuaskan semua orang, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Jikalau yang kita lakukan itu baik, benar, terus aja jalan, menetes, lempeng gitu. Insya Allah kebaikan kita akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak ada tempat istirahat di dunia ini. Maksudnya apa? Kalau kita kerja kebaikan apapun itu pasti akan capek. Ketika melakukan kita keburukan pun kita pasti akan capek. Nah, yang namanya dunia itu pasti akan disibukkan dengan hal yang membuat kita lelah dan sebagainya. Ketika kita wafat, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, itulah yang sebenar-benarnya tempat kita istirahat. Di dunia ini kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang itulah kita harus bersusah payah, bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih. Kemudian fakta yang ketiga yang harus kita sadari, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Walaupun semua orang tahu dasarnya ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, banyak orang mempersiapkan kehidupannya, mobil, rumah, istilahnya pendidikan, mempersiapkan kehidupan yang baik, tapi sangat sedikit orang yang mempersiapkan di akhir kehidupannya agar dia mati dalam keadaan baik, beramal soleh untuk bekal dia wafat, kemudian berbuat baik, berinvestasi dengan sedekah, amal jariah yang terus mengalir. Itulah seringkali kita lebih mementingkan bagaimana mempunyai kehidupan yang baik, tetapi sering lupa bagaimana agar kita wafat dalam keadaan baik. Nah, semoga sharing hari ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe. Semoga ini menjadi wasilah. Insya Allah saya akan terus berbagi membuat konten-konten yang positif. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.